Kita langsung ke Taufik Basari. Bang Taufik, bagaimana Anda menilai bahwa ada sekitar 35 anggota Polri yang diduga kuat melanggar etik terkait kasus Verdi Sambo ini? Kan mereka hanya melakukan perintah atasannya. Apakah patut juga dipecat seperti tadi versi kuasa hukum atau bagaimana, Pak Taufik? Ya, jadi memang sebagaimana disampaikan dalam rapat dengar pendapat di DPR kemarin, kita meminta agar Kapolri atau Mabes Polri melakukan pemilahan terhadap masing-masing peran orang-orang yang terlibat di dalam rekayasa kasus ini. Ya, jadi ada yang akan dibawa ke pidana dan etik, dan ada yang hanya dibawa ke etik saja. Untuk orang-orang yang dibawa ke pidana dan etik adalah orang-orang yang sejak awal mengetahui bahwa ia terlibat dalam suatu rekayasa kasus. Jadi ada willing and wanton, ada kehendak dan pengetahuan, atau dia mengetahui dan menghendaki ya adanya upaya rekayasa kasus tersebut. Namun ada juga beberapa orang-orang yang mungkin berperan dalam peristiwa tersebut tanpa ia ketahui bahwa ia di dalam skenario untuk melakukan rekayasa kasus. Nah, sehingga orang-orang ini bisa dibawa hanya untuk kode etiknya saja, ya, dengan dugaan melakukan unprofessional conduct atau tindakan yang tidak profesional. Nah, jadi ini yang nanti mungkin akan kita lihat untuk orang-orang yang terlibat dalam rekayasa kasus. Tapi yang paling penting yang juga kita masih nantikan adalah kita berharap Pak Kapolri juga akan menjelaskan mengenai bagaimana peristiwa rekayasa kasus itu terjadi, ya, apa saja peran-perannya, ya, dan mengapa kemudian orang-orang yang terlibat dalam rekayasa kasus ini tidak menggunakan diskresinya untuk melakukan penolakan terhadap perintah yang melanggar hukum. Ya, apakah ini karena memang ada kultur rekayasa kasus yang sudah terbiasa, ya, ataukah memang ada relasi kuasa yang sangat kuat antara Sambo dengan orang-orang yang dia perintahkan untuk melakukan rekayasa kasus, atau hal lain. Hanya ini yang penting juga untuk kita ketahui untuk perbaikan Polri ke depannya. Oke, baik, ini cukup menarik yang mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Susno. Di sini ada sebuah kata, ini adalah sebuah diskresi ini merupakan sebuah kultur gitu yang mungkin saja terjadi di dalam. Sepengalaman Pak Susno dulu ketika berada di dalam tubuh Polri, sulitkah memang untuk menolak tugas dari atasan meskipun itu melanggar hukum ataupun itu salah, Pak Susno? Baik. Polri adalah aparat penegak hukum. Semua anggota Polri mestinya tahu hukum, termasuk tahu peraturan tentang kode etik Polri. Di dalam pasal-pasal kode etik jelas diatur bahwa atasan tidak boleh memberikan perintah yang bertentangan atau yang melawan hukum. Demikian juga bawahan. Bawahan wajib menolak apabila mendapat perintah yang di luar perintah dinas atau apalagi perintah itu melanggar hukum. Terus apa kewajiban daripada bawahan apabila menerima perintah yang dia tahu itu melawan hukum, maka dia harus melaporkan kepada atasan daripada atasan yang memberi perintah itu. Misalnya, Pak Kadif Propam memberikan perintah yang salah, maka bagi yang mendapat perintah itu harus melapor kepada atasannya Kadif Propam. Dalam hal ini Kapolri atau Wakapolri. Kita tahu di situ ada jenderal bintang 1, ada kombes. Dia tahu persis bahwa ini adalah rekayasa, ini adalah melanggar hukum. Dan dia punya kesempatan untuk berpikir, dan dia punya kesempatan untuk tidak melakukan itu, dan dia punya kesempatan baik sebelum maupun sesudah melaporkan peristiwa itu kepada Kapolri bahwa peristiwa itu adalah rekayasa, yang benar adalah demikian. Nah, ini jadi tidak bisa langsung mengatakan itu perintah, saya tidak bisa melawan, terkecuali ya kita akan lihat apakah yang menerima perintah itu dibawa ancaman sehingga dia tidak bisa berpikir. Kalau dia tidak melakukan itu, maka dia sendiri yang akan mati. Nah, ini lain halnya. Tetapi dari peristiwa ini, saya tidak melihat yang mendapat perintah di bawah ancaman seperti itu. Hampir semuanya punya kesempatan berpikir bahwa perintah ini adalah salah, perintah ini adalah melawan hukum, saya bisa untuk tidak melakukan hal ini, dan saya harus melakukan lapor kepada atasan yang memberi perintah. Timbul pertanyaan,
Kita ke Pak Oke, Kamarudin. kalau- Pak Kamarudin, Anda melihat sembari kita menunggu hasil sidang kode etik terhadap Verdi Sambo ini, langkah Anda nantinya seperti apa? Jadi langkah saya nanti untuk besok pagi saya buat laporan polisi ya, pelanggaran 317, 318, junto 5556. Kemudian langkah selanjutnya andaikan ya Presiden dan Kapolri tidak memecat Verdi Sambo, saya akan menggugat perbuatan melawan hukum. Yang tergugat satunya Kapolri, tergugat 2 Presiden. Kenapa dia harus dipecat? Pertama, dia melakukan pembunuhan terencana kepada anak buahnya. Dalam hal ini kepada Brigadir Joshua. Yang kedua, setelah dibunuh, dia menghilangkan barang bukti. Membersihkan TKP. Tidak melibatkan inapis. Tidak Baik. mewasang polis lain. Kemudian melakukan obstruction of justice. Baik. Kemudian juga menyalahgunakan senjata api. Senjata api itu kan bukan untuk merancang pembunuhan. Kemudian dia buat keterangan hoax atau ngeprank semua lembaga termasuk warga negara Indonesia 250 juta. Kemudian dia melakukan dugaan percobaan suap atau telah menyuap orang-orang dari lembaga-lembaga tertentu sehingga orang-orang dari lembaga tertentu itu semangat sekali membela dia. Sampai ada 5 lembaga yang melawan saya terang-terangan. Baik. Tetapi saya kekeh dengan pendirian saya bahwa ini pembunuhan terencana. Baik. Sehingga Tuhan Elohim berpihak kepada kita. Begitu. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kamarudin, terima kasih Pak Susno, dan Baik. terima kasih juga Pak Taufik Basari sudah bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore semuanya. Selamat